Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak yang kita tidak bisa hitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah maka tidak bisa dihitung. Kita jangankan keluar diri kita sendiri, tak bisa kita hitung nikmat yang Allah anugerahkan. Maka Allah firmankan, wa bi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian itu kenapa kalian tidak perhatikan? Mulai dari ujung rambut kita sampai bahkan mungkin di antara yang tidak ada di tubuh kita sendiri tidak tahu apa manfaatnya. Tapi Allah tidak ciptakan itu sia-sia. Pasti ada gunanya buat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang disunnahkannya atau dianjurkannya untuk sholat witir. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah mengutip perkataan Ahmad bin Hanbal rahimahullah, orang yang meninggalkan sholat witir adalah orang yang paling buruk. Orang yang paling buruk. Sampai kesaksiannya tidak diterima. Itulah saking pentingnya melaksanakan sholat witir. Sholat witir. Kemarin sudah kita bacakan hadis-hadis tentang witir itu. Sekarang kita masuk syarat, yaitu penjelasan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Hadhil ahadis di baqiyati ma yata'allaqu bil witir zikruha al-mu'allaq rahimahumullah di Riyadhis Shalihin.
Inilah hadis-hadis yang tersisa, yang tertinggal, yang berkaitan dengan witir. Kemarin kita jelaskan bagaimana witir itu hukumnya, yang disebutkan oleh pengarang atau penyusun kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa minha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awtiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian sebelum kalian subuh. Witir sebelum subuh. Li'annal witr yantahi waqtiha bitulu'il fajr. Karena witir itu berakhir waktunya apabila terbit fajar. Maka Nabi kita jelaskan awtiru an qabla an tusbih. Witirlah kalian sebelum subuh. Maka para ulama menjelaskan yang paling afdal witir itu adalah menjelang subuh. Jadi kita sholat malam yang terakhir, yang menjelang subuh. Karena Nabi kita bersabda, "Awtiru qabla an tusbih." Berwitir kalian sebelum subuh, sebelum kalian sholat subuh. Fa idza tala al-fajr fala witr. Maka apabila terbit fajar, maka tidak ada lagi witir. Hatta walau bainal azanil fajr wal iqamah la witr. Sampai antara azan dan iqamah salat subuh itu tidak lagi boleh witir. Jadi karena kalau tertinggal kita witir sebelum azan, maka tidak boleh lagi witir pada saat antara azan dan iqamah salat subuh. Ya udah, berarti qabliyah subuh, berarti witir sudah tertinggal. Walakin idza tala al-fajr wal insanu lam yutir. Akan tetapi apabila terbit fajar dan orang-orang belum witir, seseorang belum witir, ya karena terlelap tidur dan lain sebagainya, fa innahu yusalli bin nahar sab'an, maka dia sholat witir di siang hari, tetapi sholatnya genap. Jadi paham? Sholat witir tapi rakaatnya genap. Jadi boleh dia kerjakan, tertinggal sholat witir malam, dia sholat witir di siang hari tetapi genap. Kalau dia witir 3, maka dia kerjakan 4. Tapi niatnya tetap witir, karena witir ganjil hanya malam, siang dan lagi. Tapi niatnya tetap dia witir, tetapi pekerjaannya genap. Ini banyak di antara kita yang menunggu dia witir dari malamnya udah anggap selesai. Padahal ada peluang dia witir di siang hari. Yusolli bin nahari sab'an, tapi dia lakukan witir itu genap. Niatnya dia witir, tapi dikerjakan genap. Karena tidak ada witir asalnya pada siang hari, karena dia mengerjakan witir. Ingkana yutir salasan sholat arba, kalau dia witirnya 3, maka dia sholat 4, genap kan.
Kalau dia 1, kalau dia 5, 6, kalau dia 7, 8, kalau dia 9, 10, kalau dia 11, 12. Tapi niatnya mungkin kita ulangi lagi. Inilah yang membedakan niat itu, membedakan jenis ibadah. Dia niatnya tetap witir, tapi dikerjakan 4 karena dia di siang hari. Sama dengan dijelaskan para ulama kita. Ya, mungkin masih banyak kita yang salah sholat sunnah 2 rakaat atau sebelum sholat asar. Maka niatnya bukan qobliyah asar, tapi dia niatnya sholat sunnah mutlak, tidak dikaitkan dengan asar. Tapi yang rawatib yang itu memang dikaitkan. Qobliyah subuh, aku sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ada 2 rakaat sebelum isya, maka dia niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Aku sholat 2 rakaat karena Allah, karena tidak ada qobliyah sebelum isya. Artinya tidak ada yang tapi ada sholat disunahkan antara azan. Kan beda apa? Membedakannya apa? Niat. Mana rapat? Mana yang mutlak? Ya niatnya sama-sama 2 rakaat, tapi berbeda dengan niat. Maka sama besar fungsi niat itu, membedakan ibadah itu ditujukan kepada siapa, dan yang kedua membedakan jenis ibadah itu. Sama pula. Makanya adalah sholat sunnah kan sama dengan orang sholat hari Jumat, datang dia ke masjid awal 1 jam sebelum itu dia sholat sampai imam naik mimbar. Sholat apa namanya? Mutlak. Sholat 2 rakaat Allahu Akbar, berdiri lagi sholat 2 rakaat Allahu Akbar. Nggak ada hubungannya dengan Jumat. Ini perlu kita ingatkan, karena banyak orang mengartikan bahwa sholat sunnah qobliyah sebelum asar, sholat sunnah qobliyah sebelum isya. Kalau maghrib ada dalil, sholat qobla maghrib, sholat kalian sebelum maghrib, artinya ada qobliyah, tapi tidak. Wa in kana yutir bi khamsi sholasitan wa in kana yutir bi sab'i sholat samani. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ija qalaba naumu aw waja'a sholla minan nahar sintaini asara rakaat. Jadi digenapkan. Maka hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila terlewat sholat witir karena tertidur atau lagi sakit halangan, dia melakukan, mungkin pening kan, kalau malam itu dia pening, habis subuh sudah sehat, maka dia tidak bisa mengerjakan sholat witir. Maka Nabi kita menjelaskan sholat minan nahar, Nabi sholat di siang hari itu sintai asarota rakaat, 12 rakaat. Kalau malam Nabi witirnya berapa? Paling banyak 11, siang 12, karena tidak ada witir ganjil di siang hari, tapi dia mengerjakan, Nabi mengerjakan witir di siang hari.
Ini sholat Nabi, sholat. Biar kebanyakan kita bukan karena tertidur, bukan karena sakit, tapi karena malas. Kemarin sudah kita jelaskan berapa waktulah yang mau dikerjakan satu rakaat. Ambillah satu rakaat saja yang paling kecil, 3 menit, 3 menit atau 4 menit, 3 menit mengerjakan 3 menit, 4 menit ditinggalkan. Ini pelajaran kita. Jadi jangan menganggap udah terlewat witir malam, udah selesai, tidak ada lagi peluang kita untuk melakukan sholat. Sama dengan kemarin kita sudah bahas sholat qobliyah subuh. Tertinggal bisa di waktu yang sama atau dia setelah masuk waktu duha. Kan habis dia sholat subuh, dia berdiri sholat, mengerjakan sholat qobliyah subuh. Karena dia tertinggal, dia datang ke masjid, imam sudah sholat. Jangan lewatkan, ambil lagi peluang sholat setelah sholat subuh atau sholat setelah masuk waktu duha. Syekh rahimahullah menjelaskan wa'lam annal witra lahu sifatan. Ketahuilah bahwa witir itu memiliki beberapa sifat, beberapa cara melakukan witir. Sifatul ula, yaitu tata cara yang pertama, ayyutira biwahidatin faqat wa hajajahidun wa la yukrahu bitru biha. Yaitu tata cara pelaksanaan witir itu bahwa witir satu rakaat saja, satu rakaat. Sholat witir satu boleh, maka boleh menjelaskan bahwa hajat jaiz ini boleh. Layak kamu ini tidak dibenci, cukup memadai satu rakaat. Mau tidur satu rakaat atau setelah kita mau menjelang subuh satu. Asani yang kedua, ayyutira bisalasa, witir 3 rakaat. Walau hiyaru, maka kalau dia 3 rakaat dia boleh memilih. Insa'a sallim min raka'ataini summa ata bisalis. Kalau dia mau, dia salam 2 rakaat, kemudian dia kerjakan lagi 1 rakaat. Jadi rakaat kedua salam, rakaat baru rakaat, 1 rakaat lagi berdiri lagi sholat, 3 rakaat. Ya, jangan disambung sholat witir dia duduk antara 2 duduk tasawuf awal, dia salim di rakaat kedua salam, baru naik lagi. Kan ini kita lihat di bulan Ramadan kan kita temukan ya, ada yang 2 1. Jangan dicerca, jangan saling membeda. Di sana 2 1 tapi namanya witir. Dijelaskan witir boleh 2 tambah 1. Wa insa'a sartiha sardan yatasahhudu wahid. Kalau dia mau, dia lanjutkan sampai rakaat ketiga.
Ya tasahud sah. Jadi tasahudnya sah. Tidak ada tasahud. Karena kita menjelaskan la tasubul idrobil maghrib, jangan kalian samakan witir dengan maghrib, karena maghrib ada tahiyat awal, witir tidak, dia 3 rakaat dengan 1 salam. Tadi 2 rakaat salam, naik lagi 1 rakaat salam. Ini yang luas, boleh dikerjakan. Di Ramadan ya kita temukan masjid-masjid macam-macam. Ada yang 2-1, ada yang 3 sekaligus. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyutira bi khamsi fasardiha sardan la yushadu illa bi akhirih. Dia witir 5 rakaat, maka dia lanjutkan, tidak ada tasawuf kecuali tasawuf di akhir. Berarti di rakaat ke-5 lanjut itu, rakaat naik lagi rakaat ke-5. Maka perlu ini nanti jangan pada saat kita witir di masjid lain dia lakukan 5 rakaat, 4 naik ya subhanallah. Kalau dia 5 rakaat tidak ada, lanjut dia. Kalau 3 tadi baru boleh 2 pilihan. Kalau 5 hanya 1 pilihan. Lanjut rakaat terakhir baru ada tasawuf. Ar-rabi' yang keempat, ayyutira bisabai fasarduha sardan la yashhadu illa bi akhiriha. Yang keempat adalah dia berwitir 7 rakaat. Fasarduha dia lanjutkan sampai rakaat ke-7. 1 tasawuf. Kalau tak biasa bingung ini udah rakaat keberapa ya? 7 itu terus. Ya, kalau tak biasa ke-5 atau ke-6, 4 rakaat aja sholat zuhur sudah mulai bingung, ini 4 atau 5 atau 3, apalagi mau 7 gitu. Makanya dibiasakan sholat. Sekali-sekali kita sholat 3, 5, 7 diamalkan. As-sadis ayyutira bi ihda al-khamis. Al-khamis ayyutira bi tis'a fasarduha sardan lakin bi tasjidi ba'da samaniyah wa la yusallim summa yusalli tasi'ah wa yusallim. Kalau dia berwitir tis'ah 9 rakaat, maka dia lanjut sampai di rakaat yang ke-8 dia bertasahud, la yusalli, tidak salah, dia seperti tasahud awal di rakaat ke-8. Baru dia naik lagi, baru tasawuf, baru salim. Dia kalau 9 di rakaat ke-8 dia tasawuf. Tapi kalau 5, 7 lanjut. Yang as-sadis yang ke-6 ayyutir bi ihda asara wa yusallim min kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah. Kalau dia berwitir 11 rakaat, maka dia bersalim setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai yang terakhir
wa yutir wahid, maka dia witir satu. Karena genapnya tadi kan dua, maka terakhir kalau dia 11 maka boleh dicekak. Wa hadhihi sifatul witri wa qad sabaqa annahu sunnatun muakkadah. Inilah tata cara melaksanakan sholat witri. Jadi boleh satu, boleh tiga dibuat pilihan antara dia lanjut atau dua, salam 5, 7, 9, 11. Kalau dia 11, 2 baru terakhir. Semoga Allah beritahu hidayah kita untuk mengamalkan sunnah. Walaupun mungkin sekali seumur hidup kita, tapi lakukan. Ya mungkin. Kalau yang 3 rakaat mungkin biasa di dalam Ramadan. Tapi kalau yang 5, yang 7, yang 9, kapan lagi? Ini sunnah. Ya, mungkin sekali seumur hidup kita, tapi jangan tinggalkan ini sunnah. Wa anna min ulama man aujabah, dan sebagian ulama mewajibkan sholat witir. Fala tadi witir, maka jangan sia-siakan witir. Jaga benar. Kalau kita terlalu malam kerjakan. Summa ingkana tarju'an tasfaitu minal akhirul lain faja'al witro di akhir lain. Kemudian apabila kita bisa meyakini atau kuat keyakinan kita bisa bangun di akhir malam, maka jadikanlah witir di akhir malam. Akhir malam nanti jam 9, jam 3 sudah bangun. Wa in kana takhawuf Allah takut, kalau kita khawatir tidak terbangun malam itu, mungkin ada pekerjaan sampai jam 11, witir baru tidur, karena nanti bisa dia udah ajak orang baru terbangun. Jangan lagi kau witir sebelum tidur. Maka beliau jelaskan faja'al witro min awwalil lail, maka jadikanlah witir itu di awal malam. Kalau kita khawatir tidak terbangun, ada faktor-faktor yang baik, mungkin karena pekerjaan sampai jam 11. Walihaja awsaf Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah ayyutira qabla ayyana, bahwa Abu Hurairah diwasiatkan oleh Nabi kita witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Tapi ada sebabnya. Kenapa Nabi kita menyuruh Abu Hurairah witir di awal malam? Maka dijelaskan di sini, li'anna Abu Hurairah kana yaqra'ul ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awalil lail wa yanamu fi akhir. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah membaca hadis-hadis Rasulullah di awal malam. Jadi sampai jam 10, jam 11 itu masih menelaah hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin ada kajian yang sampai jam 11, kemungkinan tidak bisa kita terbang tangan kita, maka boleh witirnya di awal.
Karena ada sebabnya Nabi juga menyuruh Abu Hurairah witir di awal, karena Abu Hurairah membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW di awal malam. Tergantung kondisi kita. Yakin kita bisa bangun, kita cepat tidur, sholat bangun, kita bisa, atau kita khawatir, kita boleh di awal malam. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutira qabla ayyana. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk berwitir sebelum tidur. Kan ada beberapa wasiat tidur, witir sebelum tidur. Puasa 3 hari setiap, dan insyaallah nanti akan kita puasa 3 hari, ada 2 itu. Puasa 3 hari setiap bulan, puasa 3 hari yaitu yaumul bid. Jadi berbeda. Ada perintah puasa 3 hari setiap bulan, min ayyamin, hari apa terserah, tapi yang penting dia 3 hari sebulan. Wa'lam annal witra sunnah bil hadiri was safar. Ketahuilah bahwa witir ini adalah disunnahkan pada saat kita mukim atau pada saat kita musafir. Tambah lagi ya, kalau kemarin qobliyah subuh pada saat mukim atau pada saat musafir, tetap dikerjakan qobliyah subuh. Witir juga dikerjakan pada saat mukim atau pada saat musafir. Kata bisa beri latat, sampai kalau kita dalam keadaan musafir jangan tinggalkan sholat witir. Walaupun ada rukhsah, kosong jam, tapi sholat witir tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh ditinggalkan. Wa min jalika lailatul musdalifah. Demikian juga pada malam Lailatul Musdalifah, orang yang haji, malam ke-10 Zulhijjah, kan tanggal 9 orang wukuf di Arafah. Maka dia berangkat dari Arafah adalah setelah terbenam matahari, dengan belum melakukan sholat maghrib. Maka maghrib dikerjakan di Musdalifah, yaitu menjamak takhir. Ini juga banyak yang dilalaikan oleh jamaah, tidak peduli, tidak tahu dari Arafah atau bukan Musdalifah. Dan sudah banyak yang ditinggalkan sunnah Nabi kita Muhammad. Sunnahnya Nabi sholat maghrib dan isya di Musdalifah, yaitu jamak takhir. Jadi setelah selesai masuk di sini, maka di Musdalifah. Fa innal insan idza shallal isya fa innahu shallal maghrib wal isya jam'an summa yutir. Ya, para jamaah haji itu dia berangkat ke Musdalifah, maka dia jamak maghrib dengan isya. Habis isya dia sholat witir. Sholat witir. Sama dengan kemarin sudah kita jelaskan. Kalau dia jamak takdim, kapan masuk waktu witir?
Kan sholat isya dikerjakan waktu maghrib, ya maghrib isya. Sudah boleh dia setelah selesai sholat isya mengerjakan witir, sudah. Jadi kadang dia setelah jamak takhir boleh, setelah jamak takdim boleh, asal dia sudah sholat isya. Artinya kan ada hujan, mari kita hujan seperti hujan lebat. Dan ada yang jamak pas maghrib hujan lebat, kan sunnah di jamak. Jadi tarik isya kerjakan waktu maghrib. Tapi kalau dikerjakan di daerah kita ribut. Nah, ajaran baru boleh. Al-matar hujan. Ya, alhamdulillah anak-anak kita sekarang ada anak-anak dulu masih di pondok kan balik asar, asar udah Ustaz tadi sudah jamak karena hujan lebat, asar ditarik ke sudah selesai karena asbabnya ada, ujungnya ada hujan. Jangan ditanya nanti kenapa di kosar apa di jamak nanti hujannya reda. Allah yang sebutkan hujan pada saat itu boleh kita menjamak. Karena kalau kita tidak pernah, tapi pas setengah jam lagi kan reda. Urusan kita lagi, urusan syariahnya boleh kita menjaga. Tapi ini di tempat-tempat khusus. Kalau di pemukiman umum tidak bisa kita lakukan itu, ya. Karena belum semua bisa memahami agama ini dengan benar. Nanti banyak alasan itu kan ada payung, ada apa macam-macam. Padahal syariatnya itu tahu. Jadi dilakukan sholat witir itu kalau dia dijamak. Wa in kana Jabir radhiyallahu lam yuskaru bi hadisin lakin al aslu baqa makana baqa. Di hadis Jabir tentang haji Rasulullah SAW itu tidak menyebutkan Nabi berwitir, tapi hukumnya setiap yang sudah ada tetap berlaku karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Maka itu ada dalilnya bahwa Nabi berwitir di Muzdalifah. Karena Nabi katakan kerjakan pada saat musafir ataupun wa anna Rasulullah SAW la tada'u witr hadiran wala safir. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan witir pada saat mungkin atau saat sampai tadi sudah dijelaskan oleh beliau, sampai kalau tertinggal witir Nabi dikerjakan di siang hari, begitu penjagaannya. Kalau hanya witir itu dianggap tidak, sudah selesai, nggak usah dikodok, dikerjakan di sini. Tapi Nabi tidak mau ketinggalan witir ini. Maka inilah dalilnya bahwa Nabi berwitir di Muzdalifah. Kan dia sampai tengah malam. Ada yang setengah malam, kalau perempuan tengah malam sudah berangkat dia ke Mina. Kalau yang Nabi ya, setelah sholat subuh baru keluar dari Muzdalifah ke Mina, itu pemontakan subuh. Begitu juga di Mina, karena di kosar di situ sholat, maka tetap dilaksanakan sholat witir. Allah insyaallah kita lanjutkan kita tentang sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.